Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2025 jatuh kepada Nusantara TV dengan program acara Abraham Mimpi Tak Terbakar. Kami berdiri di sini bukan hanya sebagai penerima penghargaan, tapi kami berdiri di sini juga sebagai saksi mata wajah-wajah kecil yang tak seharusnya mereka kehilangan hak mereka untuk tersenyum, berbahagia, dan bermimpi. Komisi Penyiaran Indonesia menggelar ajang penghargaan Anugerah Penyiaran Ramah Anak APRA 2025 yang digelar untuk mendukung program pemerintah di sektor penyiaran agar televisi dan radio dapat terus meningkatkan kualitas siaran dan pemenuhan sumber informasi yang baik serta ramah bagi anak-anak. APRA 2025 terbagi dalam 15 kategori penghargaan, mulai dari program animasi Indonesia, program dokumenter, hingga program anak terfavorit. Berdasarkan seleksi ketat, Nusantara TV melalui program Abraham meraih penghargaan Anugerah Penyiaran Ramah Anak APRA 2025 dalam kategori program dokumenter. Program Abraham yang baru berjalan 2 bulan mendapatkan apresiasi tepatnya pada episode Abraham Mimpi Tak Terbakar, Sekolah Sirna Asa Tetap Membara. Sudah siap Nusantara TV dengan program acara Abraham Mimpi Tak Terbakar, Sekolah Sirna Asa Tetap Membara. Diumumkan menang menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat kami Nusantara TV. Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga bagi KPI Pusat dan kepada insan pers dan seluruh masyarakat Indonesia yang mengapresiasi daripada program ini. Nah, di saat bersamaan ini juga kami ketepatan pada hari ini saya bawa juga sekaligus Pemret kita Pak Abraham Slaban yang ketepatan program yang masuk tahun ini langsung oleh Pemretnya yang menjadi talent dan sekaligus perancang daripada program. Jadi saya beri kesempatan juga, silakan. Kami berdiri di sini bukan hanya sebagai penerima penghargaan, tapi kami berdiri di sini juga sebagai saksi mata wajah-wajah kecil yang tak seharusnya mereka kehilangan hak mereka untuk tersenyum, berbahagia, dan bermimpi. Dewan Juri Penganugerahan KPI Penyiaran Ramah Anak sekaligus Komisioner KPAI Kauyan menilai program Abraham menjadi inspirasi bagi anak-anak saat ini. Saya mengucapkan selamat, semoga penghargaan ini akan memicu teman-teman di Nusantara TV dalam memproduksi program-program yang inspiratif, yang mendidik dan bermanfaat untuk anak-anak dan keluarga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi juga mengapresiasi para pemenang yang mendapatkan penghargaan, termasuk salah satunya Nusantara TV. Nah, dengan adanya tayangan-tayangan yang spesialis untuk anak-anak ini menjadi solusi bersama untuk menjaga dan melindungi anak-anak Indonesia. Adapun dalam proses penilaiannya, KPI Pusat menggandeng pihak eksternal dari Komisi 1 DPR RI, akademisi, komisioner KPAI, dan masyarakat untuk menentukan pemenang penghargaan bergengsi APRA 2025. Dari Jakarta, Hasbiullah Darmawan Hadade, Jurnalis NTV melaporkan. Ya pemirsa setia NTV Prime, di segmen dialog kali ini kita mau bicara soal siaran ramah anak yang tentunya ada kaitannya dengan perlindungan anak. Nah, kalau kita bicara perlindungan anak, ini tidak bisa lagi hanya seruan ataupun slogan, tapi tentunya harus ada wujud aksi yang konkret. Itulah yang dilakukan oleh KPI Pusat yang menggelar Anugerah Penyiaran Ramah Anak atau APRA, dan juga begitu pula dengan Nusantara TV
satu media nasional yang mendokumentasikan ketangguhan anak sekolah Pondok Domba Penjaringan Jakarta Utara yang beberapa bulan lalu ini bangunan sekolahnya ludes terbakar. Dan apalagi beberapa hari lagi kita semua akan merayakan, kita semua akan memperingati Hari Kemerdekaan bangsa ini. Nah, makna kemerdekaan bagi anak-anak ini bisa juga diartikan kebebasan bagi anak-anak ini untuk belajar di ruang yang nyaman, tumbuh dengan aman untuk mengejar cita-cita dan impian mereka. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menciptakan anak yang tangguh dengan menghadirkan penyiaran tayangan yang tangguh dan juga berkualitas. Dan sudah bersama saya di studio ada Ketua KPI Pusat Ubaidillah dan juga ada pimpinan redaksi NTV Abraham Silaban. Tentunya ada pegiat sosial Ibu Syu Asri Wijaya atau yang akrab kami panggil Bu Astri, dan melalui sambungan Zoom juga ada Ketua LPAI Seto Mulyadi atau yang kita kenal dengan Kak Seto. Dan tidak ketinggalan di barisan kursi penonton tentu sudah ada kepala sekolah Pondok Domba dan juga siswa-siswinya. Boleh kita berikan apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di studio malam hari ini. Tidak apa-apa Ibu, duduk saja nggak apa-apa. Selamat datang Bapak-Bapak, Ibu Astri di NTV Prime Dialog. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang, berbagi inspirasi dengan kita semua di sini. Mas Ubay, sudah sejak kapan sih APRA ini digelar dan sebenarnya tujuannya apa? Ya, pertama perlu sampaikan di kesempatan pada malam ini bahwa KPI ini punya beberapa ajang anugerah. Pertama, setiap tahun itu ada 3. Pertama, anugerah Syiar Ramadan yang kita lakukan biasanya setelah Idul Fitri, karena itu untuk lembaga penyiaran baik TV maupun radio untuk tayangan-tayangan selama bulan Ramadan. Kita kerjasama biasanya dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Lalu ada anugerah penyiaran ramah anak yang kemarin kita gelar dan salah satu pemenangnya adalah dari teman NTV, saya ucapkan selamat. Dan yang ketiga ada anugerah KPI, biasanya kita selenggarakan akhir tahun di bulan November-Desember. Intinya adalah kita ingin mengapresiasi seluruh lembaga penyiaran, terutama yang terkait APRA, program-program yang sudah dilakukan, sudah ditayangkan untuk memotivasi, memicu bahwa program-program siaran sudah ditayangkan lembaga penyiaran yang sudah bagus itu untuk diteruskan. Dan kalau masih belum untuk ditingkatkan. Tentunya kita mengapresiasi itu karena kita berharap program-program berkualitas ini tetap dijalankan terus oleh lembaga penyiaran. Sisi lain, program-program berkualitas ini juga harus disinergikan. Kita ingin sampaikan kampanyean kepada pemasang iklan bahwa ada program-program berkualitas, program apapun ya, program anak, program yang lain lah, drama dan lain-lain, untuk artinya agar pengiklan juga bisa melihat bahwa ada 3 anugerah setiap tahun, anugerah Syiar Ramadan, anugerah penyiar ramah anak, dan anugerah KPI sendiri. Itu ada program-program pilihan yang kira-kira kalau iklan itu dipasang di situ, salah satunya adalah untuk menumbuhkan ekosistem penyiaran itu sendiri, agar tetap tumbuh, dan bagi pengiklan tidak salah pasang iklan. Program-program berkualitas dari masing-masing TV, radio itu tetap disupport. Karena apa? Terutama yang terkait APRA, anak-anak kita butuh tayangan yang benar-benar berkualitas. Nah, kita itu berkualitas maka harus berlanjut terus. Salah satunya adalah bagaimana para biro iklan, pemasang iklan menempatkan iklannya di program-program yang berkualitas. Akhirnya terus asupannya bisa dilihat oleh para peserta. Nah, kalau soal APRA ini sudah berjalan 10 tahun, sejak tahun 2016. Kemarin ini tahun ke-10 dan tentunya semakin beberapa tahun ini programnya bertambah kategorinya seiring berkembangnya zaman, tontonan tayangan di TV terkait program anak juga bertambah. Kita berharap semua lembaga penyiaran tetap mempertahankan itu, kalau bisa ditambah. Apalagi kita punya cita-cita Indonesia Emas 2045. Hari ini generasi muda yang sekarang di usia sekolah perlu didorong. Kalau kemarin saya sampaikan di APRA bahwa ketika pemerintah sudah mempunyai program MBG, makan bergizi gratis, itu kan asupan gizinya. Nah, bagaimana lembaga penyiaran KPI mendorong lembaga penyiaran untuk mengisi kognisinya. Jadi seimbang 2045 sekarang Presiden Prabowo punya program MBG, lembaga penyiaran mengisi kognisinya. Jadi sama nih, badannya diisi dengan gizi, otaknya diisi tayangan-tayangan yang sesuai dengan edukatif, inspiratif, dan tidak melanggar aturan regulasi, sehingga mereka nonton dengan nyaman. Terus ketika misalnya ada tayangan yang tidak sesuai, mungkin anak
anak-anak ini juga bisa mengadukan mungkin dari gurunya di sekolah atau juga gurunya menyampaikan ke lembaga penyiar atau ke KPI, KPID bahwa ada tayang-tayangan yang kurang edukatif atau bahkan mengisi tayang-tayangan yang berisi kekerasan atau sesuatu yang membuat anak-anak menjadi ngeri, tidak mau menonton TV, tidak mau mendengar radio, akhirnya beralih ke media lain yang tentunya belum tentu bersahabat atau tayangannya baik dengan anak-anak karena mereka belum ada pengawasnya dan tentunya ini harus tidak difilter juga kalau media lain selain media yang diawasi oleh KPI tentunya. Secara regulasi KPI hanya mengawasi TV dan radio, sedangkan media yang lain kami belum memiliki kewenangan ke sana, gitu Mbak. Dan menurut Anda Mas Ubay, apakah tontonan yang ada saat ini di media-media mainstream gitu sudah berkualitaskah dalam hal mungkin muatan yang mendidik, Mas? Ya, tergantung kategorinya. Kan kemarin kita APRA lebih banyak pada tayang-tayang terkait siaran anak ya, ada animasi lokal, animasi asing, lalu juga feature, ada talk show dan juga TV-TV yang banyak menyiarkan program-program anak. Dan perlu saya sampaikan bahwa program anak itu tidak selalu kartun. Saya sampaikan kepada terutama orang tua ya, karena seringkali orang tua mengedukasi anaknya udah dibiarin depan TV dengan nonton kartun. Tidak semua tayangan kartun itu ramah anak. Iya, menghibur tapi belum tentu berkualitas gitu maksudnya. Dan sisi-sisi misalnya kekerasannya juga banyak. Makanya harus terus didampingi. Malah kadang-kadang tersembunyi ya. Ya, kekerasannya tersembunyi dan kekerasan yang tidak tersampaikan melalui fisik tapi juga mungkin dari kalimat kata-katanya yang akhirnya nanti menjadi asupan yang tidak baik bagi generasi kita ketika menonton tayangan itu. Oke, Bu Astri, Ibu ini kan bisa dibilang salah satu tokoh sentral ya dalam program Abraham, khususnya episode Sekolah Pondok Domba. Ibu ini yang bisa dibilang menjadi jembatan untuk kami media bisa memahami, mengetahui kalau akses pendidikan ini ternyata tidak merata. Nah, saya minta tanggapan Ibu ketika mengetahui program yang Ibu terlibat di dalamnya ini kemudian memenangkan anugerah. Tanggapan Ibu seperti apa? Yang pasti sih haru, bangga ya. Kenapa ya? Karena ini kan sebagai suatu sarana ya, sarana di mana alhamdulillah KPI di sini itu menyediakan ruang gitu ya. Menyediakan ruang untuk mengapresiasi program-program acara TV yang berkualitas, tidak hanya menghibur tapi juga mendidik gitu ya. Jadi bagi saya itu luar biasa gitu. Untuk NTV saya ucapkan selamat, terus berkarya untuk mengeluarkan lagi program-program yang lebih baik lagi, tentunya yang mengedukasi anak-anak sehingga generasi anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan acara yang berkualitas. Seperti itu. Ibu Astri kan terlibat dari awal proses program Abraham sampai selesai gitu kan, mengikuti alurnya. Terpikirkan nggak, bisa menebak nggak kalau pada akhirnya program ini akan meraih anugerah? Terus terang kan kalau di awal setahu saya sih liputannya kan tidak untuk program KPI ya. Iya. Jadi waktu Sari dikabari itu terus terang saya sih agak sedikit maksudnya wow, kaget gitu loh. Wah, ini bagus sekali gitu. Dan waktu itu saya sih yakin ya kalau misalnya akan mendapatkan nominasi tersebut. Kenapa? Karena kan niat baik. Itu kan awalnya dari niat baik, betul ya? Dari niat baik, kemudian ditatanya dari awal menurut runutannya tuh bagus menurut saya sih. Jadi ya angle-nya juga menurut Ibu oke ya, Bu? Oke. Jadi KPI dalam hal ini tidak salah memilih seperti itu. Makasih Pak Ubay. Wah, Pak Abraham, Bang Abraham, enaknya manggilnya Om Abraham atau apa nih? Saya jadi bingung nih, bos saya sebelah saya nih. Ada anak-anak panggil kakak aja. Oh kakak, oke. Baik, Kak Abe, program Abraham ini kan bisa dibilang baru lahir ya. Dan biasanya isu-isu yang disorot itu isu-isu nasional. Ya di hot topic headlines lah, isu-isu strategis. Malah kadang membongkar kasus kriminal, kejahatan. Terus kali ini kenapa tiba-tiba sepertinya putar haluan. Kemudian menggarap
satu konten yang bisa dibilang sangat kental aspek sosialnya? Iya, pertama-tama terima kasih Mona atas pertanyaannya. Saya tadi mengutip bahasa Mona tentang ini kan bulan kemerdekaan. Jadi kita mengingatkan lagi bahwa sesungguhnya semua kita punya hak untuk kemudian mendapatkan kemerdekaan terhadap akses yang semestinya disediakan oleh pemerintahan. Untuk konteks anak-anak adalah aspek pendidikan, aspek kesehatan, kehidupan lain sebagainya, dan itu harus dipenuhi. Bergerak dari situ, memang program Abraham, saya pikir juga termasuk program-program lainnya di Nusantara TV, kita orientasinya adalah aspek kemanusiaan. Bagaimana memastikan bahwa tayangan kita ini berdampak, berpengaruh positif. Itu yang disampaikan oleh founder kita, Pak Nurdin Tambubolon, Pak Preskom, supaya jargon Nusantara TV, sahabat kita, itu betul-betul melekat. Jadi kehadiran kami di lapangan adalah betul-betul melihat dengan kasat mata, melihat langsung setiap jengkal persoalan yang ada, termasuk persoalan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ubedillah, terima kasih Mas Ubay, terima kasih Bu Astri, terima kasih buat semua yang berperan di sini. Dan kami sungguh tidak menyangka sebetulnya. Tapi balik lagi, kalau Bu Astri bilang bahwa Bu Astri meyakini betul bahwa ini adalah hak yang pada prakteknya akan diberikan kepada sesuatu yang memang layak. Saya pikir memang sudah pada waktunya, Bu. Karena saya minta kamera diarahkan dulu kepada wajah anak-anak ini di sini. Mereka lah sesungguhnya yang pantas mendapatkan penghargaan itu. Anak-anak yang ada di sini, anak-anak sekolah Pondok Domba. Apa yang kita dapatkan hari ini bukan tentang kita, bukan tentang program Abraham, bukan tentang Nusantara TV, tetapi tentang anak-anak ini, anak-anak Pondok Domba. Ketika kami bersama Ibu Swastri ke lapangan dan kami berinteraksi dengan anak-anak ini, itu terjadi begitu saja. Kami nggak pernah janjian sama Bu Swastri akan ada tangisan di sana. Tapi itulah yang sungguhnya terjadi. Karena kami melihat adik-adik kami, anak-anak kami ini adalah anak-anak yang sungguhnya mereka punya hak yang sama seperti anak-anak yang lain. Mereka semestinya punya hak atas pendidikan, mereka semestinya punya hak atas kesehatan, dan mereka sesungguhnya adalah masa depan Indonesia. Jadi layaknya apa yang saya sampaikan, bahwa anak-anak inilah yang semestinya kita jaga. Karena menjaga mereka adalah membela Indonesia. Jadi bagi kami anak-anak ini bukan sekedar angka, bukan sekedar nama, tapi merekalah sesungguhnya generasi masa depan Indonesia. Jadi bagi kami ketika menuangkan satu tayangan, itu bukan lagi mengenai rating dan share, Mas Ubay. Jadi ada semacam, kita menduga ya, program yang kaitannya dengan anak-anak, kaitannya dengan pendidikan, kurang mendapatkan animo, Mas Ubay. Biasa dikatakan itu kurang tinggi rating dan share-nya. Gitu. Kadang-kala kita harus memilih di antara itu, Bu Astri. Tapi balik lagi, ini bukan sekedar tontonan atau tayangan yang ujung-ujungnya adalah rating dan share. Tapi ujung-ujungnya ini adalah pengaruh. Anak-anak ini adalah anak-anak yang semestinya memang kita etalasekan, kita perhadapkan di layar kita, dan apa yang kita berikan, apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Bantuan. Dan kami terima kasih sekali lagi kepada Bu Kepala Sekolah. Terima kasih ya Ibu ya, yang sudah menyambut kami. Ibu nggak menyangka saya juga hadir di situ ya Bu ya. Kita nggak ada janjian di sana ya Bu ya, betul ya, Ibu Indah ya. Kita nggak ada janjian di sana, jadi terjadi begitu saja. Kami hanya janjian dengan Bu Astri dan kami mengetahui bahwa memang ada peristiwa kebakaran di sana. Bayangkan, di sana mereka kehilangan tempat tinggal, di sana mereka kehilangan sekolah mereka. Mereka berdiri di situ dan mereka duduk bersama dengan kami di sana, dan kami melihat kepedihan mereka, dan percayalah bahwa tak sedikit pun yang namanya semangat mereka untuk menempuh pendidikan itu luntur atas keadaan yang mereka hadapi. Dan saya melihat itu dari
dengan mata kepala saya sendiri, dan saya terharu. Dan lagi nih, lihat Bu Astri, selalu Bu Astri terharu juga. Kami begitu sana, tulus mungkin ya Bu Astri menolong dan membantu anak-anak yang mungkin sangat haus akan pengetahuan dan pendidikan, sehingga KAB ini pun menjadi tergerak gitu. Saya sampai bisa merasakan emosi. Jadi seperti yang tadi mungkin disinggung oleh Bu Astri ya, tidak ada sesuatu yang disetting ya, tidak ada sesuatu yang sudah direncanakan. Memang semua emosi yang bisa kita rasakan itu mengalir secara natural ya Bu ya. Dan juga tayangan ini memang tidak dirancang, dibuat untuk menjadi salah satu produk yang hendak dilombakan untuk memenangkan salah satu kategori di APRA. Tapi memang ide pokoknya itu adalah kemanusiaan. Padahal sebagai pemimpin redaksi dia punya tanggung jawab besar untuk memperjuangkan rating dan share TV kami. Ya tentu. Dan ketika kami mendapatkan undangan dari KPI Pusat, kami melihat, wah ini suatu kesempatan yang luar biasa Bu. Kami nggak berpikir dua kali waktu itu. Saya langsung kumpulkan tim, kami rapat, kami bilang kita create tayangan ini dan kita hantarkan tayangan ini dalam APRA 2025. Dan kita doakan kalau memang pada waktunya Tuhan memberikan jalan dan penghargaan, dia tidak akan lari kemana-mana. Ini menjadi hak kita. Dan puji Tuhan, ini penghargaan sekali lagi buat adik-adik, sehat semua? Sehat ya nak? Sehat ya? Masih ingat nama kakak? Siapa nama kakak? Ayo. Tepuk tangan dong buat adik-adik ini. Hore. Mereka itu punya lagu loh. Tunggu, simpan dulu sebentar, karena saya mau kasih tebakan ke adik-adik juga. Tadi kan sudah tebak nama KAB. Sekarang saya mau nanya. Saya lupa nih, peran saya di sini sebagai host atau sebagai narasumber. Silakan. sebagai narasumber. Ini mic-nya di saya ini ya. Oke, silakan. Di saya. Terima kasih KAB. Nanti saya akan kembali lagi ke KAB. Oke, adik-adik, ini ada KAB. Tapi adik-adik tahu nggak? Kalau di era zaman saya ada satu sosok yang sangat identik dengan anak-anak. Karena sosok ini sangat melindungi, sangat mengayomi, intinya sangat membahagiakan anak-anak. Di mana ada dia, anak-anak itu seperti tersihir ya, pasti menonton program-program yang dibawakan oleh narasumber saya yang satu ini. Ibu kepala sekolah ini sudah senyum-senyum. Jadi saya rasa ibu kepala sekolah dan saya kita sama-sama satu generasi ya Bu ya. Tapi adik-adik ini mungkin tahu, mungkin tidak. Langsung saja kita kenalkan ya. Tadi sudah saya perkenalkan, tapi saya akan tampilkan wajahnya. Kak Seto. Iya, selamat malam Kak Mona, saya panggilnya Kak Mona ya. Oh iya, selamat kita di sini semuanya kakak-kakak ya. Oke, adik-adik inilah Kak Seto ya. Jadi pas kakak masih kecil, ini Kak Seto adalah satu sosok yang memperjuangkan hak-hak anak-anak. Kak Seto sudah nonton belum program Abraham episode khususnya Sekolah Pondok Domba? Iya, sepintas memang sudah lihat dan ingin terus melihat lagi. Jadi nanti kami akan perdalam karena kami sangat mengagumi program itu. Dan saya kira betul sekali tadi bahwa semua harus dipersembahkan untuk anak-anak Indonesia tanpa diskriminasi. Bahwa mereka adik-adik dari Pondok Domba ini adalah salah satu calon pemimpin bangsa di masa depan. Jadi marilah kita berikan perlindungan, kita berikan situasi yang sangat kondusif dan semua stimulasi sehingga mereka tumbuh dan berkembang. Siapa tahu nanti salah satu dari mereka juga akan menjadi pimpinan redaksi NTV atau luar biasa. Atau siapa tahu menjadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Amin ya adik-adik ya. Kak Seto setuju ya kalau tontonan atau program yang ramah anak, yang berkualitas, yang mengutamakan aspek pendidikan untuk anak-anak ini akan berdampak positif pada tumbuh kembang anak dan juga masa depan mereka nantinya? Iya, sangat-sangat setuju. Karena kemampuan seorang untuk tumbuh dan berkembang selain oleh potensi yang dibawa dari lahir, juga karena lingkungannya yang kondusif. Mereka adalah ibarat aneka warna bunga-bunga indah di Taman Sari Indonesia. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga. Mereka akan merekah dengan segala keelokannya kalau ditanam di tanah yang subur, disiram, dirawat, dilindungi dari angin terpa
angin badai atau tangan-tangan jahil yang memetiknya, dan mereka inilah adik-adik dari Pondok Domba, termasuk salah satu yang harus mendapatkan lingkungan yang ramah anak, yang kondusif, karena mereka adalah bunga-bunga yang sangat elok untuk Ibu Pertiwi kita. Kak Seto, di tengah derasnya arus digitalisasi, kemudian konten-konten yang ada di mana-mana, menurut pandangan Kak Seto saat ini akses anak-anak terhadap media, apakah ada kekhawatiran di sana Kak Seto, sehingga perlu peran orang tua dan pihak-pihak lainnya untuk mengintervensi? Karena bagaimanapun kalau konten-konten di platform lain ini kan tidak diawasi oleh KPI. Jadi harus bagaimana kita melindungi anak-anak ini? Iya, ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Jadi bukan hanya orang tuanya saja, tapi juga lembaga RT RW sebagai tetangga terdekat, keluarga terdekat, kemudian juga sekolah, kemudian juga pemerintah dan sebagainya harus bersama-sama merapatkan barisan, termasuk juga media. Jadi dalam hal ini selain ada reward yaitu anugerah KPI, tapi mungkin juga ada punishment, ada suatu tindakan yang tegas, memberikan mungkin sanksi kepada penyiaran-penyiaran yang tidak ramah anak, yang melanggar undang-undang perlindungan anak dan sebagainya. Jadi kita betul-betul bergandeng tangan, merapatkan barisan, mengawal anak-anak ini jangan sampai terpapar informasi-informasi yang keliru, karena semua siaran harus betul-betul mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Demikian, Kak. Oke, Kak Seto, kebetulan ada Mas Ubay juga di sini, di studio kami. Kak Seto, kalau melihat tayangan program-program yang ada di media mainstream, media nasional, apakah sudah cukup berkualitas untuk pembentukan karakter anak? Iya, memang sekali-sekali terjadi juga hal-hal yang mungkin melanggar, mungkin tidak ramah anak, mungkin tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diamanatkan ya. Bahwa perlu ada akhlak mulia, perlu kebinekaan global yang saling menghargai, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Nah, hal ini yang perlu juga dikumandangkan melalui siaran-siaran tadi, sehingga terbentuk karakter profil pelajar Pancasila sesuai yang diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi dalam hal ini demi nuansa pendidikan betul-betul harus edukatif isi dari tayangan-tayangan ini, dan jangan tadi betul juga dikatakan jangan melupakan anak, jangan melupakan pendidikan. Jadi betul-betul seperti negara-negara maju semua harus dilakukan bersama dan memberikan situasi yang betul-betul kondusif sehingga tumbuh kembang anak ini akan terus optimal dan tidak terhambat oleh tayangan-tayangan yang mungkin tidak ramah anak tadi, begitu Kak. Baik Kak Seto. Oke, di studio kami juga sudah hadir Ibu Kepala Sekolah, Ibu Indah. Bu Indah, tadi sudah disampaikan Kak Seto ya, untuk melindungi anak-anak kita harus mengerahkan segenap kekuatan, se-RT, sekampung gitu. Nah, sebagai seorang kepala sekolah, saya paham tentu tidak mudah ya tugas Ibu Indah. Nah, bagaimana Ibu Indah melihat saat ini anak-anak yang begitu terekspos ya dengan media, dengan konten yang mungkin tidak terlalu terfilter begitu Bu. Menurut Ibu Indah, apakah menjadi kesulitan tersendiri ketika mendidik anak-anak? Ya, pertama sangat terima kasih untuk acara ini. Saya bangga sama MTV ya. NTV, Nusantara bangga, TV. Ya, dengan saya juga bersyukur untuk adanya kehadiran Bu Swasri yang selalu mendampingi kami. Dengan adanya siaran ini, sekolah kami terlihat. Betul Kak, tidak mudah mendidik anak di zaman generasi sekarang. Tetapi ketika ada penampilan-penampilan yang Kak Abraham tampilkan itu membuka wawasan kepada seluruh orang-orang Indonesia yang mungkin tidak terlihat, masih ada anak-anak yang perlu diperhatikan. Saya di sini berdiri untuk membuka jendela mereka, karena mereka juga punya harapan dan mimpi yang sama dengan anak-anak di luar sana yang mungkin tidak pernah berkesusahan. Mendidik anak-anak itu memang sangat sulit, ya, dan mereka juga anak-anak yang beda. Kalau mereka sudah merasakan kesusahan hidupnya, mereka lebih daya juang mereka untuk sekolah itu lebih kuat, maju.
Kak Abraham waktu datang ke tempat kami tidak pernah janjian dengan Ibu Astria. Kami datang memang benar-benar pure. Mereka melihat bahwa untung nggak diusir ya Kak Abe ya. Disambut dengan tangan terbuka dan hangat. Ya silakan Ibu. Maaf. Iya, jadi kalau misalnya sekarang zaman-zamannya untuk penonton yang luas ya. Nah, tugas saya dan kami semua dan kita semualah menjaga dan melindungi mereka untuk tetap di jalan mimpi mereka. Dengan acara ini saya berharap bahwa tetap dibuat lagi agar banyak anak-anak yang melihat bisa nyampe ke mimpi mereka. Dan saya berterima kasih buat acara ini terjadi ya. Ini suatu campur tangan Tuhan ya. Dan puji Tuhan kalau kami ada di sini dan melihat wajah mereka adalah saya melihat wajah Indonesia. Karena mereka ada juga Indonesia dan pengganti kita semua itu adalah mereka. Jadi mohon doanya dan mari kita bersama-sama untuk berjuang membuka pintu buat anak-anak di sini. Baik, terima kasih Ibu Indah. Tapi Ibu belum menjawab pertanyaan saya. Ya. Tidak apa-apa, waktu kita masih panjang, kita akan jeda dulu. Pemirsa tetaplah di NTV Prime. Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2025 jatuh kepada Nusantara TV dengan program acara Abraham Kita Terbakar. Kami berdiri di sini bukan hanya sebagai penerima penghargaan, tapi kami berdiri di sini juga sebagai saksi mata wajah-wajah kecil yang tak seharusnya mereka kehilangan hak mereka untuk tersenyum, berbahagia, dan bermimpi. Anda kembali menyaksikan NTV Prime Dialog, tapi sebelum saya mulai kepo-kepo bertanya pemirsa, kami ada satu penampilan menarik persembahan dari siswa-siswi sekolah Pondok Domba berikut ini. Janganlah jamu berbuat baik, janganlah jamu berpikir baik, janganlah jamu berkata baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Terima kasih Ibu Indah dan anak-anak, silakan duduk kembali. Wah, ini Kak Abe sudah hafal ini. Udah ikut latihan berapa kali atau saking catchy-nya ya dan sangat menyentuh sampai ingat hafal. Ya, bisa nyanyi bersama. Waktu denger itu terus terang saya terharu sih. Karena saya nggak menyangka lagu itu datang dari anak-anak yang mereka dalam tanda kutip ya dianggap terpinggirkan, dianggap termarginalkan. Bahkan kata-kata itu disampaikan oleh mereka untuk menyemangati kita untuk selalu berbuat baik. Ini luar biasa. Jadi mengajarkan kita untuk selalu mensyukuri kehidupan kita. Udah demikian, jangan lupakan sesama kita, jangan lupakan anak-anak kita. Baik, terima kasih. Oke, sebelum saya ke Bu Astri, kebetulan Kak Seto ada satu dan lain hal sehingga harus meninggalkan kita. Tapi sebelum kita melepas kepergian Kak Seto boleh dong ya terakhir ini. Kalau kita bicara soal isu perlindungan anak kan ini bukanlah hal yang mudah. Butuh peran serta banyak pihak. Apa yang harusnya stakeholders masing-masing pihak ini lakukan agar perlindungan anak ini bisa optimal sehingga anak-anak ini bisa tumbuh kembang dengan baik? Ya, terima kasih Kak Mona. Ya, saya kira perlu dengan segala kerendahan hati para penyelenggara siaran-siaran ini mendengarkan juga suara masyarakat dan terutama juga suara anak. Karena dalam setiap forum anak atau sebelumnya kami
merintis LPAI, merintis Kongres Anak Indonesia, itu dalam tingkat nasional berbagai usulan kepada pemerintah, kepada DPR RI dan sebagainya. Salah satunya adalah mohon disediakan siaran TV yang ramah anak, yang betul-betul untuk mendidik agar anak-anak ini betul-betul mengikuti profil pelajar Pancasila tadi, yaitu akhlak mulia, kebinekaan global, saling bersatu, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Dengan demikian maka kita tanpa sadar sudah mempersiapkan masa yang indah, yaitu Indonesia Emas 2045, tidak menjadi Indonesia cemas atau Indonesia lemas. Mungkin demikian Kak Mona. Terima kasih Kak Seto sudah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Selamat malam Kak Seto, kita jumpa lagi di acara berikutnya. Terima kasih, mohon izin lebih dahulu. Oke, Bu Asri, kalau bisa dibilang tadi kan Ibu ini yang mengundang KAB sehingga bisa masuk ya ke tempat anak-anak ini. Apa sih yang membuat Ibu ini begitu peduli terhadap akses anak-anak terhadap pendidikan? Apa maknanya untuk Bu Asri melakukan ini semua? Ya, balik lagi ya. Anak-anak ini kan adalah bibit. Nah, bibit ini kan kita harus melakukan bagaimana supaya bibit ini bisa tumbuh dengan baik, seperti itu ya. Udah pasti mereka adalah generasi yang masa yang akan datang. Dan kita juga tahu kesenjangan di Indonesia, apalagi di ibu kota itu kan sangat jauh, betul ya. Ya alhamdulillah perjalanannya kita tuh memang dipertemukan dengan Bu Indah, di mana di situ kami juga terketuk ya, maksudnya untuk melihat kondisi anak-anak di sana itu yang dimana memang memerlukan perhatian dan bantuan, karena anak-anak ini kan memang di lingkungan marginal ya, dimana orang tuanya sendiri itu bukan asli DKI. Dan mereka tidak punya KTP DKI, otomatis hak mereka untuk sebagai penduduk DKI itu tidak ada. Nah, saya sih terus terang Bu Indah dan Pak Anggiat ini suami istri, ini dedikasinya luar biasa loh. Dari tahun 90-an, 80 malah. Seingat saya 87 atau 86 ya Bu. Iya. Itu mereka tuh sudah memulai inisiasi ini. Dan itu kalau misalnya kita melihat kondisi tersebut tetapi tidak tergerak hatinya untuk membantu, ya saya amat sangat sayangkan gitu. Tapi Bu Asri, untuk memperjuangkan hak anak-anak ini kan tidak mudah. Untuk mencapai ke lokasi mereka ini juga sulit ya. Medannya juga cukup berat gitu kalau saya dengar cerita KAB tadi ya. Kalau Ibu Asri sendiri kan sebenarnya ya sudahlah ya, bisa saja jadi sosialita ibu kota ya, tidak perlu sampai menjangkau anak-anak ini sampai sebegitu susah payahnya gitu. Apa yang membuat Bu Asri ini tersentuh sehingga selama beberapa tahun ini membaktikan diri untuk mereka? Ya, kalau didikan dari orang tua itu udah pasti ya, bahwa kita tuh memang harus dari kecil diajarkan untuk berempati, saling tolong menolong gitu ya, mulai dari yang lingkungan sekitar gitu ya. Jadi ya kalau saya mungkin tipikalnya orangnya otomatis ya kayaknya ngelihat sesuatu yang apa ya, kurang beruntung lah gitu ya, mereka kurang beruntung gitu ya. Itulah yang membuat saya jadi tergerak gitu loh, kesadaran. Kita memang perlu yang namanya kesadaran untuk saling membantu. Saya rasa itu sih Mona. Menjawab mungkin pertanyaannya. Ini ekspresi yang sama ketika kami juga di lapangan. Bu Astri selalu menangis. Jadi apa yang beliau rasakan bisa kami rasakan. Ketulusan yang disampaikan itu sungguh-sungguh kami juga rasakan begitu. Betapa
untuk menjangkau lokasi tadi ya Mona ya. Jangankan kondisi itu dalam kondisi kebakaran, kesana pun aksesnya sungguh menyedihkan, saya bisa katakan. Karena cukup terjal, mohon maaf untuk sebagian kalangan, tentu baunya nggak sedap, ya menyengat, terganggu. Untuk memberikan bantuan kepada mereka, untuk sampai kepada mereka pun kita butuh bukan hanya semangat ya, butuh tekad, lebih dari tekad untuk memastikan bahwa benar nggak sih kita mau nolongin orang gitu. Kok susah banget gitu ya mau nolong Bisa orang aja, tentu bisa aja kan. Kita kumpulin di satu tempat, katakanlah di kafe atau di tempat ber-AC, kemudian diberikan semacam sumbangan di sana. Tapi ini kan tidak. Kita langsung lihat lokasi, hadir di sana. Dan ada lagi ya Bu ya, tempat yang di Pondok Domba, di satu kolong jembatan yang mohon maaf, saya dengar di sana orang turun pun ke sana, kalau dia nggak muntah itu luar biasa. Itu saking mohon maaf, saking tidak layaknya, saking joroknya tempat itu. Dan mereka harus tinggal di sana, dan mereka harus bersekolah di sana, hidup di sana. Dan ini yang kita hadirkan dalam bentuk sebuah tayangan. Saya bilang media itu punya senjata yang lebih ampuh bahkan dari peluru. Senjata itu adalah sebuah cerita. Cerita yang kita angkat, cerita yang kita kemas, kita hadirkan. Dan ya puji Tuhan, ini menggerakkan nurani, ini bisa menggerakkan empati ya, sehingga pada akhirnya orang juga masih banyak yang mau memberikan pertolongan. Mungkin Bu Asi bisa bercerita di tempat-tempat lain, tempat-tempat Pondok Domba atau sekolah-sekolah lain yang sesungguhnya butuh pertolongan ya Bu ya, butuh bantuan lagi ya Bu ya. Iya, jadi sekolah Pondok Domba ini sebetulnya tersebar di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan mereka itu sebetulnya ada 8 sekolah di 8 titik. Dan kondisinya memang untuk di lingkungan yang marginal seperti itu. Nah, kalau yang Kak Abe cerita tadi mengenai kolong jembatan, itu kondisinya kalau seperti sekarang kan hujan ya. Betul. Nah, itu ya banjir. Seperti itu. Oke. Jadi boro-boro untuk belajar begitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja mungkin mereka kesulitan begitu ya, Bu. Bu Asri, tadi kan Kak Abe sempat menyinggung untuk menolong orang bisa saja dengan cara yang mudah atau cara yang sulit. Intinya kan menolong, sama-sama menolong, Bu. Kenapa Ibu tidak saja mendonasikan apa yang Ibu punya gitu? Kenapa Ibu harus turun terjun langsung ke lapangan dan menyentuh mereka? Mungkin karena latar belakang ibu saya ya. Ibu saya kan adalah seorang guru SMP. Nah, di sepanjang karirnya beliau tuh saya sering membantu beliau untuk mengecek hasil ulangan seperti itu ya. Dan beliau cerita. Jadi karena beliau adalah seorang wali kelas juga. Jadi dia memperjuangkan supaya anaknya ini, anak kelasnya ini bisa naik kelas. Karena kebetulan memang secara nilai dia kurang. Tetapi kenapa sih diperjuangkan? Karena poinnya adalah anak ini mempunyai kelakuan yang baik. Dan itu pantas untuk diperjuangkan seperti itu. Nah, selain itu juga beliau juga turut membantu untuk siswa-siswanya berkekurangan, ya. Dan dari beliau lah saya juga banyak belajar bahwa ternyata pendidikan itu sangat penting seperti itu. Makanya kenapa saya memang akhirnya ya terjun ke dunia pendidikan secara tidak langsung sih seperti itu. Ya karena memang sebegitu pentingnya pendidikan itu bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa kita. Gitu. Jadi pendidikan adalah hal yang pokok dan utama ya. Boleh tidak punya apa-apa, tapi pendidikan itu harus punya. Harus punya, betul. Oke, kalau begitu Ibu Indah, kondisi pembelajaran siswa, kegiatan belajar mengajar saat ini sudah seperti apa, Bu? Iya, pertama adalah memang kami buat sekolah di tempatnya mereka. Karena apa? Mereka itu harus
dikasih pendidikan. Saya setuju kata Bu Suhasri bahwa pendidikan itulah jendela mereka untuk ke depan merubah karakter mereka dan membuka jendela hidup mereka. Jadi kami jemput bola. Kami jemput bola, kami buka walaupun pembelajarannya sederhana di ruang-ruang yang mungkin terbatas. Fasilitasnya ala kadarnya. Ala kadarnya, Kak. Ada meja, ada apa, tapi mutu pendidikan kami itu tidak boleh dianggap remeh sama yang lain. Kami mengutamakan pendidikan karakter. Setiap hari harus ada satu karakter yang mereka harus ingat selama 1 minggu. Seperti tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang, membuang sampah di tempatnya, bahkan mengutamakan segala sesuatu untuk orang yang lebih tua. Di samping saya ada Yani namanya. Halo Yani. Yani ini Ibu sebutin ya. Mamanya pemulung. Jadi papanya juga kerjanya serabutan. Tapi Yani ini punya hal yang baik. Waktu mamanya mulung, dia pulang sekolah, mamanya pulang malam, dia menjaga adik-adiknya di rumah. Memasak, merapikan rumah. Itu karakter itu dapat dari sekolah kita. Walaupun terbatas tempatnya, tapi mutunya itu tidak boleh dibilang tidak baik, tapi mutu sekolah kami sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Seperti itu. Bu Indah, pembentuk karakter yang kuat itu sangat penting bagi anak-anak, melampaui pengetahuan yang bisa didapatkan dari buku-buku. Kenapa karakter itu menjadi sangat penting bagi anak-anak ini? Pendidikan itu tidak bisa lepas dari karakter. Karakter itu adalah utama untuk membuka kita mengetahui banyak tentang hal dunia dan jendela-jendela untuk mereka mau jadi apa. Seseorang yang misalnya pintar tapi karakternya buruk itu bisa dipertanyakan hidupnya. Tapi kalau anak-anak dasar dari umur segini, mereka tuh mudah sekali diajarkan untuk berkarakter baik walaupun harus setiap hari dikasih tahu. Jadi bagi saya adalah pentingnya pendidikan diawali dengan pembentukan karakter di setiap sekolah. Dan pembentukan karakter itu juga ada kaitannya dengan tayangan program-program dan konten yang mereka tonton ya Bu? Betul. Oke, Mas Ubay, apa sih dampak terhadap anak-anak kira-kira ya, audiens gitulah secara umum ketika media-media ini menyajikan program-program yang tidak ramah anak, mungkin program-program yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia, kira-kira akan seperti apa? Ya, kalau lembaga penyiaran menyiarkan tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan satu pengulangan program siaran, jam tayang anak, saya kira itu juga membawa dampak yang tidak baik. Karena apa? Akhirnya anak-anak misalnya jam mereka menonton ya di lembaga penyiaran, baik TV maupun dengan radio, nggak sesuai usia mereka. Tentunya anak-anak usia anak-anak kan mengcopy paste ya, apa yang dia lihat di tayangan di TV, apa yang didengar di radio, mereka akan contoh di dunia nyata. Dulu KPI pernah memberikan saji pada sebuah program yang menampilkan tayangan yang kekerasan. Akhirnya tayangan itu sudah tidak tayang lagi karena ternyata ada berita di sekolah tertentu anak-anak melakukan hal yang sama dengan orang dewasa itu. Akhirnya program itu nggak tayang lagi. Itu ada bagian dari preventif kami di KPI selalu menghimbau kepada lembaga penyiaran. Sekali lagi kalau menayangkan program apapun genre TV itu, radio itu misalnya soal news maupun hiburan, tetap harus porsi bagi anak-anak itu harus tetap diutamakan juga. Jam-jam tayang. Bahkan tidak hanya tayangannya, kita juga menghimbau pengiklan juga. Tolong kalau program anak ya iklannya sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan programnya anak, iklannya iklan dewasa. Itu juga nggak pas. Kita selalu himbau kepada Biro Periklanan. Jadi kita mengingatkan terus. Jadi ini anak-anak generasi bangsa, generasi kita pengganti kita. Itu kita harus kita asupan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tentunya program-program itu ya harus koordinasi dengan tadi misalnya Kak Seto, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh peduli anak. Seperti apa sih program sesuai, karena kita tidak bisa menghentikan hari ini
teknologi sudah sangat maju. Tentunya anak-anak juga sudah terpapar dimanapun lah, baik di kota, di desa sudah terpapar dengan gadget dan yang lain-lain. Tentunya ini harus ada dari guru, orang tua benar-benar mengedukasi, menjaga anak-anak jangan sampai benar-benar terpapar. Kalau di TV dan radio kami bisa memastikan karena TV dan radio diawasi oleh KPI dan KPID. Kalau ada pelanggaran kami bisa memberikan sanksi, klarifikasi, pembinaan. Tapi di platform media lain yang sampai hari ini belum ada regulasinya. Nah ini juga kita mendorong agar ini juga segera diregulasi karena apa? Tentunya ketika TV dan radio dengan regulasinya yang macam-macam, nah sedangkan platform yang sebelah ini sangat longgar dan dampaknya, dampaknya juga luar biasa kan begitu. Ketika mereka tidak diawasi kepada siapa, ketika tayangan-tayangan di platform media lain, ketika banyak dicontoh anak-anak dan ternyata kontennya tidak hanya tidak baik, tidak menginspiratif, bahkan mungkin juga isinya hoax dan yang lain-lain, bahkan ya kadang videonya diganti captionnya kan. Nah ini juga mengkhawatirkan juga bagi kita. Justru kalau di TV radio saya kira ada bagian kuisinya yang terus memantau jangan sampai menghindari tayangan-tayangan mereka untuk ngomong-ngomong Pak Subay, saya penasaran apa yang KPI lihat dari program Abraham episode Sekolah Pondok Domba? Apa yang menjadi pokok penilaian? Kenapa program ini bisa jadi pemenang? Apa istimewanya? Ya sebenarnya ini rahasia dapur ini kan. Oh, di-spill dikit boleh lah. Jadi kenapa dalam konteks penjurian dalam anugerah bahwa ada dua. Pertama terkait substansi ya. Apakah tayangan itu kita lihat ada nilai inspiratif, kebaikan dan terutama program anak ya sesuai dengan tumbuh kembang anak. Yang penting adalah bagaimana orang ketika melihat tayangan itu benar-benar terinspirasi dan bisa melakukan hal yang sama. Yang kedua aspek teknis ya, pengambilan gambar, soal audio dan yang lain-lain itu yang menjadi penilaian. Dan lebih lagi dalam konteks penilaian ini ada sortir awal dari tim internal kami. Baru kita kasihkan kepada Dewan Juri yang sebagian besar juga dari eksternal. Jadi penilaian tidak hanya di internal kami. Kami melihat pertama tayangan ini yang jelas tidak pernah melanggar regulasi di penyiaran. Nah selanjutnya kita persilakan dari Dewan Juri dengan indikator-indikator yang ada untuk memilih. Pertama kita memilih nominenya 5 besar kan begitu. Baru itu kita rapat terakhir, kita pilih yang mana yang menjadi pemenangnya. Meskipun saya bukan juri yang program ini, ya sekali lagi saya mengucapkan selamat ya. Mudah-mudahan kalau melihat dari cerita Bu Astri, Bu Indah ini kan penting sekali, ternyata lembaga penyiaran tidak hanya menyiarkan sesuatu yang menginspiratif dan inovatif dan juga membuat orang ingin mencontoh. Tapi kalau cerita dari Bu Astri tadi, banyak hak-hak anak. Kalau hak pendidikan mungkin sudah diberikan sama Bu Indah dan suami dan tim. Tapi hak-hak yang lain, ternyata program ini bisa menjadi ruang advokasi. Ketika anak-anak itu tidak memiliki data, tinggal di Jakarta tapi tidak memiliki misalnya identitas kependudukan dan hak-hak yang lain. Sedangkan anak-anak yang lain juga mendapatkan. Nah, ini menjadi ruang advokasi. Mudah-mudahan ini dilihat jadi Pemda dan ternyata ini juga punya hak yang sama. Anak-anak yang lahir di negeri ini meskipun dia tinggal di kolong jembatan, anaknya siapa, punya hak yang sama dengan orang-orang yang ya secara pendidikan, secara ekonomi lebih baik. Intinya ya advokasi. Terima kasih Nusantara TV telah menayangkan program ini. Mudah-mudahan ini juga memberi ya inspirasi dan dari Pemda untuk ya langsung tindak lanjuti bahwa ada anak-anak bangsa yang kedepannya juga punya potensi, apalagi tadi ceritakan ada yang pulang sekolah ngurus adik-adiknya. Pendidikan karakter sudah dimulai dari usia mereka ya. Harusnya mereka pulang sekolah belajar lagi, bermain kan begitu. Tapi mereka sudah ya menjadi orang tua di usianya yang masih dini, kira-kira begitu. Mereka harus menghilangkan ruang bermainnya demi menjaga adik-adiknya karena orang tuanya sedang mencari nafkah bagi mereka semua di rumah. Baik, untuk membuat tayangan yang inspiratif, yang edukatif kan butuh kontributor. Nih, salah satunya ada di sebelah Mas Ubay ini, Bu Astri. Aktivitas sosial yang dilakukan Bu Astri kan cukup beragam ya, sampai memenangkan Kartini Award tahun ini ya Bu ya. Kalau nggak salah ya. Betul. Nah, ini kan kita butuh aksi kolektif karena seperti yang tadi disinggung di awal, kalau misalnya kerja seperti ini tidak bisa dilakukan sendirian, ya butuh kerja sama seluruh pihak. Bagaimana sih caranya Bu untuk mengkloning Ibu Astri lainnya supaya bisa terinspirasi dan juga melakukan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik untuk masyarakat? Tentu saja dengan aksi nyata ya, itu sudah pasti sih. Melalui aksi nyata itu kita memberikan contoh
contoh di mana tidak sekadar teori seperti itu, ya. Nggak omon-omon ya, Bu? Iya. Dan tentu saja kita menghimbau lah kesadaran, tingkat kesadaran itu sudah pasti yang harus ditingkatkan. Tingkat kesadaran kita sebagai manusia sosial, di mana manusia sosial ini kan kita berinteraksi. Nah, berinteraksinya ini yang harus bermanfaat juga untuk sesama. Seperti itu, kurang lebih. Ya. Baik, terima kasih Bu Asri, sangat menginspirasi. Baik, saya rasa acara ini harus kita cukupkan di sini. Pemirsa NTV, di tengah derasnya gempuran arus digitalisasi dan juga konten yang berseliweran di berbagai platform media, menjadi sangat penting untuk menghadirkan satu program yang berkualitas, yang layak untuk dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak. Dan program yang inspiratif, aman, edukatif, tidak hanya saja menghibur anak-anak, tapi juga dapat membentuk cara pandang anak-anak sehingga mereka bisa menjadi insan yang di kemudian hari berprinsip dan juga berakhlak. Sekian cerita kita hari ini, tapi sebelum kita selesai kami ada kejutan, bingkisan hadiah untuk diberikan kepada anak-anak, persembahan dari Unifam. Silakan, boleh dibagikan nantinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Astri telah hadir berbincang, berbagi cerita yang sangat-sangat emosional sih Bu ya, dan sangat inspiratif tentunya untuk mungkin bisa juga diteladani untuk teman-teman lainnya sehingga Ibu Astri tidak sendirian. Terima kasih Mas Ubay, terima kasih tentunya KB, terima kasih. Terima kasih Mona, terima kasih sekali lagi untuk Dewan Juri, untuk Mas Ubay dari KPI Pusat dan juga Bu Astri, terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah, buat adik-adik semua. Semangat terus ya belajar ya Nak ya. Semangat ya. Ya, kita doakan yang terbaik untuk mereka dan jangan kita lupakan bahwa anak-anak ini masih banyak orang di luar sana yang ya punya nasib serupa, tapi kita harus ubah. Negara harus hadir di tengah-tengah mereka. Dan barangkali tangan-tangan yang ada di sini yang menyaksikan ini juga bisa memberikan juga perhatian yang sama seperti yang sudah diberikan oleh Bu Astri atau siapapun di luar sana. Itu dia. Baik, terima kasih Kak Abe. Adik-adik, merdeka! Merdeka! Pemirsa NTV Prime masih akan segera kembali, tetaplah di tempat Anda.